Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Nusantara, ruang diskusi yang menghadirkan cerita-cerita istimewa tentang bangsa kita. Hari ini kita akan ngobrol tentang keanekaragaman budaya Indonesia sebagai visualisasi bangsa. Seba- sebuah tema yang tak hanya indah, tapi juga penting untuk menemukan rasa cinta tanah air. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Syahri, selaku moderator. Saya berasal dari Medan, dan saat ini saya ditempatkan di kantor pertanahan Kota Banda Aceh. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya mulai dari Mas Sapianur. Silakan Mas. Baik, halo. Perkenalkan nama saya Atitik Supianur. Asal saya dari Sampit Petuaringin Timur, Kalimantan Tengah. Untuk sekarang penempatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Sekian, Mas. Halo Mas Sapianur. Salam. Selanjutnya ada Mas Gregory. Silakan perkenalan Mas Gregory. Ya, selamat sore Mas Fadel serta rekan-rekan saya yang lainnya. Saya Gregoris Nuret, asal dari Medan, Sumatera Utara, di penempatan saat ini di Kamta Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, selamat sore Mas Gregory. Selanjutnya ada Baleha. Halo Baleha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harayati. Saya asal dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saat ini penempatan saya di Kantor Pertanahan Aceh Barat ya. Halo Mbak Leha. Dan terakhir nih ada Mbak Angel. Silakan Mbak Angel perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelia Claudia Syumping. Saya berasal dari Medan. Saat ini saya ditempatkan di kantor wilayah BPN Sumatera Utara. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini kita mau ngobrolin tentang keanekaragaman sebagai visualisasi bangsa. Nah, kita tahu nih Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan berbagai tradisi. Nah, menurut Mas Apianur nih, apa sebenarnya arti keanekaragaman budaya sebagai visualisasi bangsa? Terima kasih, Mas, kesempatannya. Baik, menurut saya visualisasi bangsa itu ibarat wajah. Kalau kita bicara Indonesia di mata dunia, wajah itu terlukis lewat batik, gamelan, tarian, bahkan kuliner. Setiap elemen budaya memperlihatkan siapa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar semboyan, tapi benar-benar tampak dari warna-warni budaya kita ini. Luar biasa ya budaya kita. Nah, kalau menurut Leha nih, sebagai generasi muda, gimana kamu memaknai keragaman budaya Indonesia? Ya, terima kasih Mas Fadel atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, budaya itu identitas suatu bangsa. Sebagai contoh, saya pernah mengikuti komunitas tradisional dan tampil di acara pagelaran budaya. Saya pribadi merasa bangga bisa memperkenalkan tarian daerah ke banyak orang. Dan menurut saya, generasi muda sekarang tuh bukan hanya melihat budaya sebagai hal yang kuno ya harusnya, tapi sesuatu yang bisa dikolaborasikan dengan kreativitas modern. Seperti itu, Mas. Oh, terima kasih Mbak Leha. Nah, kalau kita bicara event akhir ini, di tahun lalu tepatnya, dunia dibuat kagum nih oleh Indonesia. Gamelan tampil di rangkaian acara Olimpiade Paris 2024. Nah, menurut Mas Gregory nih, bagaimana makna momen itu, Mas? Baik Mas Fadel, sebenarnya penampilan gamelan tersebut yang di Olimpiade Paris tahun lalu itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam, bukan hanya untuk saya, tapi seluruh warga negara Indonesia. Penampilan tersebut itu mengindikasikan bahwa gamelan itu bukan sekedar musik, tapi juga representasi filosofi yang harmoni. Ketika gamelan itu dimainkan, dunia melihat Indonesia itu bukan hanya sekedar negara maritim, apalagi negara olimpiade. Dunia melihat Indonesia itu sebagai negara yang memiliki peradaban yang luhur. Saya setuju banget nih sama apa yang dibilang sama Mas Gregory. Saya juga sempat lihat tuh kalau gamelan itu sempat ditayangkan di Paris. Banyak banget nih orang asing yang tertarik dengan alat musik Indonesia jadinya. Jadi mereka tuh penasaran dengan Indonesia. Mereka jadi pengen lebih tahu tentang Indonesia, bukan tentang kan selama ini di luar itu yang terkenal hanya Bali aja tuh. Nah, dengan adanya gamelan musik itu tadi, masyarakat luar itu
jadi penasaran dengan Indonesia, tentang masyarakat Jawa dan masyarakat Indonesia di bagian lainnya. Nah, saat itu saya sadar budaya kita ini bisa menjadi alat diplomasi yang lebih kuat, kadang itu lebih ampuh daripada pidato politik. Wah, bener banget tuh, bangga banget kita dengan budaya kita ya. Bukan cuman gamelan, tapi juga batik tampil di Paris Fashion Week. Angklung juga kembali lagi dipromosikan oleh UNESCO. Nah, menurut Mas Apianur nih, apa artinya pengakuan dunia yang seperti ini, Mas? Suaranya, Mas, belum di-on kan? Oh ya maaf Mas, ini menurut saya pribadi ya, itu artinya budaya kita tidak hanya milik kita, gitu, tapi sudah jadi warisan dunia. Namun tantangannya kita jangan sampai hanya bangga lalu lupa untuk melestarikan. Nah, bicara tantangan nih, apa nih yang harus dilakukan generasi muda agar budaya ini tidak hilang? Menurut Mbak Leha. Yang pertama sih yang pasti kita tuh nggak boleh malu ya sama budaya kita, karena banyak anak muda tuh masih merasa malu sama budaya tradisional karena merasa budaya tradisional tuh ketinggalan zaman. Padahal kita bisa tuh gabungin dengan tren digital, misalnya bikin konten tag TikTok, pakai musik daerah atau fashion streetwear dengan motif batik gitu. Betul sekali Mbak Lea. Tantangan globalisasi justru harus dihadapi dengan kreativitas. Kalau kita yang jadi penonton, budaya kita bisa diklaim atau hilang, seperti kejadian-kejadian yang sudah berlalu lah. Tapi kalau kita jadi inovator, budaya itu akan tetap ada abadi. Benar banget nih yang dibilang sama teman-teman lainnya. Nah, kita juga sering lihat tuh kalau misalnya orang asing kadang lebih bangga dengan budaya kita daripada kita sendiri. Kadang kita lihat orang asing lebih bangga memakai batik daripada orang Indonesia sendiri. Karena orang Indonesia, apalagi anak muda, kadang malu pakai batik. Dikiranya dia udah ketinggalan zaman atau lainnya. Nah, oleh karena itu menjadi refleksi sendiri nih untuk kita. Kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih bangga dan lebih mencintai budaya kita sendiri. Benar sekali nih, kita sebagai anak muda harus bangga dengan budaya sendiri. Nah, sekarang kita sebagai CPNS, peran apa nih yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya kita? Kalau menurut saya, salah satu bentuk nyata peran CPNS dalam melestarikan budaya itu dengan aktif mendukung kegiatan-kegiatan budaya di lingkungan kantor dulu aja, seperti mengadakan berpartisipasi dalam lomba pakaian adat, atau kita ngadain pameran-pameran UMKM lokal yang menjual kerajinan tradisional. Hmm, CPNS seperti kita ini tentunya dituntut dalam menjaga budaya Indonesia. Berbicara tentang budaya Indonesia, gotong royong, musyawarah, serta sopan santun telah melekat pada budaya bangsa kita sendiri. Dengan menerapkan core value ASN dalam keseharian kita sebagai CPNS, secara tidak langsung kita sudah ikut melestarikan budaya-budaya yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau menurut saya, kita sebagai seorang CPNS, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempromosikan keberagaman budaya Indonesia, baik dalam lingkungan pemerintah maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Nah, salah satunya fungsi kita sebagai CPNS itu adalah pelayan publik. Dalam pelayanan publik itu, kita harus bisa memastikan kalau kita memberikan ruang yang sama bagi semua orang, semua pihak, tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Baik, kita sebagai seorang CPNS untuk melestarikan budaya itu menurut saya merupakan tanggung jawab kita semua bersama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu peran yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya adalah mengenal dan mempelajari budaya sendiri seperti bahasa daerah, musik daerah, dan pakaian tradisional. Dan hal yang tidak kalah penting juga menurut saya kita wajib menjaga warisan budaya dari pengaruh negatif seperti mengganti budaya lokal dengan budaya asing. Dan juga di zaman yang modern ini kita harus bisa mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial begitu. Baik, menjaga budaya sudah jadi tanggung jawab kita secara pribadi dan juga tanggung jawab kita sebagai CPNS untuk menjaga budaya ini di lingkungan kerja kita. Nah, terakhir nih, kalau boleh nih satu kalimat refleksi, apa yang membuat kalian bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia lewat budaya? Kalau saya sendiri bangga karena budaya kita mengajarkan harmoni dan gotong royong. Kalau dari saya pribadi ya, saya bangga banget menjadi bagian-bagian dari Indonesia karena budayanya itu kan beragam ya.
penuh makna dan membuat kita sadar kalau perbedaan itu bukan menjadi penghalang, tapi menjadi kekuatan untuk kita. Saya bangga karena keberagaman budaya adalah kekayaan intelektual yang tidak bisa digantikan. Kalau buat Kalau buat saya bangga sama orang-orang Indonesia itu sendiri. Masyarakat itu nggak malu dengan budayanya. Termasuk juga orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, yang selalu mempromosikan budaya Indonesia. Baik itu mulai perkenalan budaya lagu, tarian, baju, maupun pakaian Indonesia. Indah sekali ya teman-teman ya. Kita belajar bahwa keanekaragaman budaya Indonesia bukan hanya sekedar warisan, tapi juga wajah bangsa di mata dunia. Dari gamelan di Olimpiade Paris, batik di Paris Fashion Week, hingga angklung yang diakui UNESCO. Semuanya membuktikan bahwa budaya adalah kekuatan negara kita. Mari kita cintai, lestarikan, dan banggakan budaya kita, karena dengan itu kita mencintai tanah air dan bangsa negara kita. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, beres. Thank you guys. Sama